Come on, let's get together with us. You know what's right here. Yes, come on. Jangan mudonto matak sono nunempo mun tepung sono ka mojang priangan garelis marani nu disinjang lenjang es kusuruk lempang mojang priangan dirasukan kabaya nambihan cahayana dan dosa sederhana mojang priangan dirasukan kabaya nambihan cahayana dan dosa sederhana mojang priangan dirasukan kabaya nambihan cahayana dan dosa sederhana mojang priangan dirasukan kabaya nambihan cahayana dan dosa Alright, brother. mojang Gadis priangan endah daya duana mojang imut nu mata tipikasono tikis hati sa Hawaii nu nampo gusti gagat abdi ningalina gadis endah daya duana mojang donso nu mata tipikasono tikis hati sa Hawaii nu nampo gusti gagat abdi ningalina geuningan eta si urang Sunda hey mojang donso nu mata tipikasono geuningan eta si urang Sunda hey mojang donso nu mata tipikasono. Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, kembali kami hadirkan kabar Ratna Pro 4. Kerak telur merupakan hidangan tradisional Betawi yang populer sejak masa kolonial. Makanan ini umumnya dijumpai dalam acara besar seperti Pekan Raya Jakarta dan sering dijual oleh pedagang kaki lima. Keunikan pembuatan kerak telur terletak pada penggunaan wajan yang dipanaskan di atas tungku arang. Pertama, beras ketan yang sudah direndam dimasak, kemudian dicampur dengan telur dan ebi lalu diaduk rata. Setelah itu wajan dibalik ke arang agar bagian atasnya terbakar sehingga teksturnya menjadi renyah. Kerak telur merupakan salah satu kuliner ikonik Jakarta yang merefleksikan kekayaan budaya kuliner Betawi. Demikian kabar Ratna Pro 4. sedia
semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Pro 4 FM, Suara Budaya. Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali bertemu di acara Kabar Pagi Obrolan Santai Bari Basa. Edisi hari ini, hari Rabu ya, tanggal 18 Juni 2025. Nah, pagi hari ini kita akan berbicara tentang swasta dan negeri ya, sekolah yang tentunya saat sekarang ini setelah penerimaan siswa baru ternyata banyak sekolah negeri yang tidak mampu menampung jumlah siswa untuk tingkat SMA, sehingga nantinya akan ada skenario yaitu dari pemerintah provinsi bagi siswa-siswi yang sudah lulus di swasta atau tidak tertampung di swasta di negeri maksud kami, nanti akan disuruh untuk memilih sekolah swasta ya untuk memasukkan anak-anak sekolahnya. Nah, karena saat sekarang ini memang sistem penerimaan siswa baru itu menggunakan beberapa cara, termasuk tadi itu sistem isolasi, kemudian termasuk juga jalur-jalur prestasi ini, dan tentu ini sekolah lagi tingkat SMA itu ada beberapa tingkatan sekolah masuk kami. Dari sisi sekolahnya ada SMA, ada SMK, ada STM. Nah ini tetapi saat sekarang ini juga banyak sekolah-sekolah swasta yang sudah menerima siswa-siswa baru bagi mungkin yang tidak mendapatkan kursi di sekolah negeri. Nah tentu ini menarik sahabat budaya, kira-kira
sebagai orang tua siswa mungkin ada sedikit masukannya terkait dengan rencana memasukkan anak-anaknya di sekolah swasta atau di sekolah negeri, karena mungkin yang tidak lolos masuk negeri itu pilihannya adalah swasta. Tapi lagi-lagi mungkin ada juga di antara orang tua siswa yang mungkin mempertimbangkan dari sisi pembayarannya, karena pembayaran di swasta tentu berbeda dengan di negeri. Tapi ada tadi berita yang diturunkan oleh tim pemberitaan Radio Indonesia Makassar berkaitan dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi pihaknya telah melakukan sekolah swasta tujuannya untuk memastikan peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri ini dapat melanjutkan pendidikan di sekolah swasta, termasuk membahas kesiapan gurunya, kemudian tidak semua siswa bisa tertampung di sekolah negeri ini, sehingga sebagian yang akan melanjutkan di swasta. Kemudian sekolah swasta juga telah dilibatkan dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ini. Karena itu Dinas Pendidikan berharap sekolah swasta juga terus mempersiapkan sesuatu yang mulai dari siswa hingga pemetaan guru antara sekolah negeri dan swasta. Nah, kemudian pihaknya juga telah menggelar koordinasi dengan sekolah swasta guna membahas persoalan pembiayaan. Nah, ini menegaskan bahwa tidak ada pungutan biaya kepada siswa yang diterima di sekolah swasta. Karena banyak juga sekolah swasta sekarang, apakah yang dimaksud swasta ini yang seperti apa? Karena ada memang sekolah swasta yang apalagi sistem boarding school ya, atau sistem berbasis pondok pesantren, itu juga ada pungutan biayanya. Pembayaran yang tentu sudah diberikan kepada santri-santrinya. Apakah swasta yang dimaksud di sini adalah ada hanya beberapa bagian, atau memang semuanya sekolah-sekolah swasta yang nantinya mendapatkan dana BOS untuk mengakomodir siswa yang tidak lulus di sekolah negeri? Nah, silakan sahabat budaya, komentarnya kami nantikan di 0811 400 9250. Aku sanana aku lenuandi ampak ruai pangainu
pitu buah nasi salah pengain. Sile porang baji kodini nikah siang aseng aku rapan galengku ya na ampe gamu ina ke paeng nungai golaja andi lanya teneku lanya todong pangaimu ina ke paeng nungai golaja andi kenaka kau ngurangi jiwa kunta asingai sangka mama mi sekre nyawa aneni ruai sisa latong pitu buah nasi salah pengainta. Mozaik Budaya. Berdasarkan sejarahnya, rumah adat Luwu berasal dari Raja Luwu dengan tian penyangga sebanyak 88 dengan bahan dasar kayu. Sama halnya dengan rumah adat Sulawesi lainnya, rumah adat Luwu memiliki pembeda untuk setiap kelas sosial. Ornamen rumah adat Luwu disebut dengan bunga parenreng yang melambangkan filosofi hidup menjalar sulur, yang artinya hidup tidak terputus-putus. Karakteristik rumah adat suku Luwu adalah memiliki bentuk persegi dengan ukuran pintu yang sama. Hal yang membedakan rumah adat Luwu dari rumah adat lainnya terletak pada bagian atas. Rumah adat Luwu terdiri dari 3 atau 5 puncak yang disebut sebagai bubungan. Bubungan adalah penanda siapa yang memiliki hunian dan juga menunjukkan kasta dan status pemilik rumah. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. 11 Januari 1911 adalah tanggal sekolah keterampilan perempuan bernama Sekolah Kerajinan Amai Setia di Nagari Koto Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ruhana Kudus sang pendiri. Walau tidak mendapatkan pendidikan formal, keinginan dan semangat belajarnya membuat dia mahir bahasa Belanda di usia muda dan memiliki beberapa keterampilan perempuan Belanda. Kakak tiri Perdana Menteri pertama Indonesia dan bibi dari penyair terkenal Chairil Anwar ini menjadi perantara memasarkan hasil kerajinan murid-muridnya ke Eropa yang memang memenuhi syarat ekspor. Sekolah yang ditentang pemuka adat pada masa itu tidak menyurutkan usahanya memajukan kaum perempuan lewat sekolah yang beliau dirikan. Nala deceng andri pada kisi poji Nala deceng malaki burane lain Napai bisa sini na ampe kedomu Nasalai kolakai sabab penyaburane ko
besi terui hatimu, watan rupamu pabeleasan resa, capu kakak balu-balu, kau ini lewat si poji, lebih disapa aku rai malebih. Nala deceng Andri pajaki si poji, nala deceng malaki urane lain, napai wiseng sini na ampe kedomu, nasalai ko lakai sabab penyaburane ko. Ya, sahabat budaya, kembali lagi bersama di Kabar Pagi Obrolan Santai Peribahasa. Kali ini kami masih menemani Anda di obrolan santai pagi hari ini. Kita masih membahas tentang antara sekolah negeri dengan swasta. Nah, sahabat budaya, memang banyak perbedaan antara negeri dan swasta. Tentu sebagai orang tua mungkin banyak juga yang menginginkan anaknya sekolah di negeri. Kemudian di sisi lain juga ada orang tua lebih memilih anaknya untuk masuk di swasta. Tapi sekarang ini memang ada beberapa pilihan yang memang saat sekarang ini mengharuskan orang tua mengarahkan anak-anaknya untuk sekolah di swasta bagi yang sudah tidak bisa masuk lagi di sekolah. Memang ada beberapa sekolah daerah yang tentunya kapasitas menampung siswa untuk mungkin tidak mampu, sehingga dipastikan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengarahkan peserta didik untuk melanjutkan sekolah di tingkat SMA dengan swasta ya. Nah, ini tentunya bagi siswa-siswa yang tidak mendapatkan kursi di negeri bisa mengambil pilihan di swasta. Provinsi Sulawesi Selatan berusaha untuk bagaimana memberikan solusi bagi siswa yang tidak lulus di SMA ya. Tentunya diarahkan untuk di swasta dengan bahwa akan ada pembayaran sama halnya dengan negeri, dan swasta akan digratiskan bagi sekolah swasta yang mendapatkan dana bos ya. Karena kan ada juga sekolah-sekolah swasta yang memang murni berdiri, tidak ada bantuan dari pemerintah, mengandalkan memang biaya operasional sekolah untuk dari pembayaran misalnya dari siswa itu sendiri ya. Sekarang ada dukungan dari dana bos yang disesuaikan dengan jumlah siswa. Tentu ini menjadi penegasan bahwa nanti tidak ada pungutan biaya kepada siswa yang diterima di sekolah swasta. Jadi swasta yang dimasuk di sini mungkin yang mendapatkan dan membantu dana operasional sekolah yang ada dana bos. Nah, kemudian di tahun ini juga mulai berlakukan karena pada prinsipnya semua anak harus mendapatkan akses pendidikan termasuk melalui jalur daring atau online jika diperlukan. Nanti kalau misalnya memang mungkin tidak lagi swasta pendidikan dalam beberapa siswa yang belum bisa mendapatkan akses pendidikan SMA, tentunya akan ada jalur daring atau online kalau diperlukan. Nah, baik, silakan sahabat budaya yang mau komentar tentang seputaran topik kita pagi hari ini, memilih sekolah negeri atau swasta. Bagi orang tua tentunya juga untuk anak-anak, sekolah kita diharapkan bisa mengambil satu pilihan kalau memang mau melanjutkan pendidikannya di tingkat SMA. Bagi yang sudah mendaftar dan tidak dapat kursi di sekolah
Selain itu sahabat budaya, menjadi sorotan juga sorotan berita kali ini mengenai supaya pemerintah provinsi juga harus memperhatikan fasilitas jika nantinya menempatkan siswa-siswi yang tidak lolos sekolah negeri ke sekolah swasta. Tentu ini menjadi hal yang penting juga bahwa jangan sampai nanti ada sekolah-sekolah swasta yang memang diarahkan anak-anak untuk masuk ke sekolah itu, tetapi fasilitas yang disediakan oleh sekolah swasta tersebut tidak memadai atau tidak tercukupi atau terlengkapi. Nah, makanya nanti ketika memang ada pilihan, pemerintah provinsi mengharapkan siswa-siswi yang tidak lolos tidak tertampung lah ya di sekolah negeri dan harus diarahkan ke sekolah swasta, tentunya juga harus diperhatikan sisi-sisi fasilitas sekolah. Mungkin fasilitasnya sama dengan sekolah-sekolah negeri. Baik, silakan sahabat budaya yang mau bergabung, kami nantikan di 0811
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga jitu cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engkesi berita baru. Weh, aja na sembara berita baca sapo. Apalagi jitu mangkok ko media sosial deh. Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita balita baca. Ya rega hoax. Weh, manang kesapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ke makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawan ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI mangkok kue tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Nah, itu sesapo ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id baca pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo, pasti terjamin kebenarannya nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilannya, magampang diakses. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto paru berita internasional na. Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Nusantara Pagi, Pro 4, RRI Makassar. Sahabat budaya masih bersama di kabar pagi obrolan santai. Tentu kalau berbicara tentang sekolah swasta dan negeri, memang banyak hal perbedaannya ya sahabat budaya. Dari sisi pendidikan mungkin perbedaan pertamanya itu sekolah negeri dan swasta itu dari sisi biaya. Sekolah negeri cenderung memungut biaya pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan swasta. Bahkan di beberapa daerah sekolah negeri tidak memungut biaya operasional atau gratis. Nah, dilansir dari laman resmi Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, di banyak wilayah Indonesia sekolah negeri telah menggratiskan biaya pendidikan jenjang SD hingga SMA. Nah, ini lantaran biaya operasional siswa telah tercukupi oleh dana bantuan operasional sekolah atau BOS pusat maupun daerah. Dan di sisi lain, biaya pendidikan di sekolah swasta lebih bervariasi tergantung dari fasilitas dan layanan yang diberikan. Sekolah swasta dengan fasilitas yang sangat baik serta layanan membutuhkan biaya operasional yang tinggi sehingga biaya pendidikan akan lebih tinggi pula. Nah, kemudian dari sisi perbedaan kurikulum, sekolah negeri dan swasta itu terletak biasa perbedaannya di sisi kurikulumnya, di mana sekolah negeri akan menggunakan kurikulum nasional yang telah ditetapkan pemerintah, sementara sekolah swasta lebih fleksibel. Dan sekolah swasta yang berbasis agama yang menggunakan kurikulum nasional dengan penambahan selain itu sekolah swasta yang mengadopsi kurikulum luar negeri seperti Cambridge atau International Baccalaureate. Dan di sisi lain ada juga sekolah swasta yang menerapkan kurikulum campur. Nah, kurikulum ini adalah serangkaian penyusunan rencana yang memandu para guru dalam melakukan proses pembelajaran. Dan masing-masing kurikulum ini tentu memiliki tingkat pemahaman yang berbeda ya untuk siswa-siswi sekolah. Baik, kayaknya ada yang sudah mau bergabung, kita terima dulu penelpon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bari Basadari. Apa kabar? Pak, kabar baik, Pak Jono ini ya? Ya. Pak Jono, gimana kabarnya? Sehat-sehat juga Pak Jono? Ya, alhamdulillah. Sehat. Tetap semangat. Kita masih cerita tentang anak sekolah ini. Kalau kemarin fasilitas sekolah-sekolah sudah kita bahas. Nah, kali ini setelah ada penerimaan siswa baru, ternyata ada sebagian siswa yang tidak bisa sekolah di negeri karena kemampuan daya tampungnya sekolah negeri ternyata tidak mampu menampung semua ini anak-anak sekolah di negeri. Kalau dibilang daya tampung juga banyak juga negeri kok. Artinya cuma dari segi kualitas memang anak negeri juga
rasa swasta. Ada apa? Iya. Rasa swasta. Rasa swasta dia tidak Bagaimana? terkenal, dia tidak ada karena ada sekuritas, dia memang di bawah yang lainnya. Iya. Ya, sebenarnya banyak anak orang tua tidak melirik ke situ sebenarnya. Banyak di sini sebenarnya di Panang pun juga ada salah satu. Oh. Dan memang tempatnya agak pinggir ya, Iya. tidak terlihat oleh umum, ya karena didorong. Tapi itu masih Banyak kurang siswanya juga. Masih kurang siswanya. Oh. Kenapa iya. masih kurang? Karena orang lebih tertarik ke sekolah-sekolah yang sudah terkenal. Misalnya ke SMP 7, Iya. misalnya ke SMA 17, SMA 7, apa sebagainya. Ini mereka ini terisolasi sebenarnya. Iya. Dia walaupun di negeri tapi kurang dilirik. Iya. Itu. Iya. Apalagi kalau swasta. Iya. Jadi sebenarnya dan di beberapa daerah kan kita juga kena bahkan banyak ada negeri yang tidak ada siswanya. Betul. Tidak ada siswa baru. Nah, makanya dia biasa kan. saya lihat orang-orang yang tinggal di kota, nah ada keluarganya di kampung itu biasa dia bawa lari ke kampung kalau misalnya ndak lolos. Oh iya. Iya, misalnya tapi di kampung juga sekarang juga sudah ketat anunya. Ketat juga Karena penerimaan. juga seperti dia mengadopsi juga sistem yang ada seperti yang ada di kota. Iya. Tapi kalau masih ada ordal ya bisa lah. Yang di kampung di sini juga kalau ada ordal masih bisa dipaksakan masuk. Itu dia. Oh iya. Itu karena sebagus apapun yang namanya sistem. Iya. Tapi yang menjalankan itu adalah orang, tetap juga. Pasti juga ada kecurangan di situ. Iya. Iya. Jadi dilibatkannya swasta dalam SPMB ya kan? Ya itu kan artinya salah satu cara pemerintah untuk menyeimbangkan antara negeri dengan luar negeri. Tapi kita lupa. Ya. Kenapa anak-anak orang tua tertarik memasukkan anaknya di negeri? Yang pertama dari segi kualitas, ya kan? Ya mungkin di negeri banyak juga kualitasnya rendah, tapi banyak juga yang ada artinya faktor gengsi lah. Iya. Iya toh, faktor gengsi. Kalau masih dari itu faktor gengsi, wah ini dimasukin negeri ini luar biasa, ini bagus ini. Berarti itu nilainya tinggi. Iya. Kalau di swasta, selama ini kan orang swasta pembuangan. Iya. Iya kan? Pembuangan. Walaupun Iya. sekarang tidak semuanya. Iya, karena kan ada swasta memang. Karena ada swasta yang berkualitas, yang berbasis agama, itu banyak pilihannya. Iya. Itu banyak orang yang pilih, karena kenapa? Selain dapat pendidikan umumnya, juga dapat agamanya. Seperti Atira kan? Iya. Dia kan berbasis agama. Iya. Dan tidak bisa dipungkiri selama ini. Yang begituan kan tidak masuk berarti itu yang swasta yang gratis ya kan, ini dijanjikan. Oh tidak. Iya, ya memang swasta yang memang dapat dana operasional dari pemerintah mungkin yang Iya. digratiskan. Kan dari dulu kan memang akhirnya banyak di Depona di sini memang. Iya. Ya memang dasarnya memang kuat. Dan itu kan salah satu swasta terbaik yang ada di Sulawesi Selatan selain SMP Siong. Iya. Ya kan? Karena beberapa tahun terakhir ini nilai tertinggi, hasil ujian tertinggi di Sulawesi Selatan itu ada di Atira. Iya. Gitu. Tidak bisa dipungkiri. Bahwa berarti di sana memang kualitasnya bagus. Iya. Tapi jangan lupa bayarannya juga bagus. Iya betul. Iya. Jadi orang-orang tertentu yang bisa masuk juga. Iya, orang tertentu. Iya, mampu secara ekonomi atau finansial ya. Iya. Halo. Waduh. Kalau Anda tidak mampu secara ekonomi, jangan coba-coba. Iya. Ya kan? Betul. Dan memang tidak bisa dipungkiri juga. Selama ini banyak swasta memang hanya dijadikan sebagai bisnis ya. Ya. Secara kualitas dia tidak dibawa. Tapi dia bisnis. Ya kan akhirnya juga gurunya juga menerima padanya fasilitas yang ada di sekolah itu ya tidak memadai sebenarnya. Iya. Ya kan fasilitasnya, bangunannya, apanya tidak memadai. Karena itu cuma dijadikan sebagai bisnis, bayar setiap bulan sekian terima gaji sudah. Ya kan? Iya. Ada sebagian besar seperti itu. Ya, dia dirikan sekolah. Ini hanya karena dia bisnis.
Ya. bukan dalam rangka untuk mencerdaskan anak bangsa. Kalau memang yang betul-betul swasta yang memang berkualitas ingin mencerdaskan bangsa, coba lihatlah fasilitasnya. Ya. Betul-betul luar biasa. Banyak juga sebenarnya ini yang perlu dikoreksi oleh pemerintah. Jangan sembarang, jangan begitu mudah memberikan izin terhadap orang-orang yang mendirikan sebuah sekolah. Ya. Jangan sampai tujuannya hanya sekedar bisnis, ya kan? Betul. Kualitas tidak perhatikan seperti itu. Jadi memang ini apa namanya? Dan memang kalau swasta tidak dikasih SPMB tetap kan dia laku. Ya. Mau tidak mau, karena ketika anak tidak diterima di negeri, dalam negeri ya pasti larinya ke luar negeri. Seperti itu. Iya, swasta. Pasti larinya ke situ. Tambah mahal itu kalau lari ke luar negeri kayak di Sudi. Ya cocok kan pembayaran juga mahal, iya kan? Iya. Iya cocok itu. Kalau negeri kan bahkan gratis. Gratis, iya. Kalau luar negeri kan pasti mahal. Seperti itu. Jadi memang sebenarnya yang perlu diperhatikan sekarang pemerintah juga terutama di sekolah-sekolah negeri ya. Iya. Bagaimana sekolah-sekolah negeri itu ada kesetaraan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga tidak ada sekarang yang namanya sekolah unggulan atau apa dan sebagainya. Mungkin dari segi fasilitasnya lah. Gitu. Demi apa mungkin ukurannya dilihat karena di situ tidak tertampung di sekolah-sekolah yang banyak peminatnya, akhirnya dianggapnya bahwa ini sekolah tidak negeri tidak mampu menampung siswa ya. Padahal kalau bukan tidak mampu menampung, banyak orang tua tidak tertarik ke situ. Oh. Iya. Walaupun di negeri kan. Iya. Apalagi kalau secara fasilitas dan kualitas dia memang kurang. Iya. Gitu. Makanya saya kira kalau kita mau ada pemerataan, ini seharusnya pemerintah itu memperhatikan sekolah-sekolahnya secara kualitas secara aktif diperhatikan itu. Iya. Padahal kalau dipikir banyaknya sekolah negeri di tahun banyak. Kenapa kok itu tadi? Iya banyak. Berpikirnya orang. Bayangkan itu dari Antan sana. Ya. Di Bukit Baruga itu dia bisa lolos di SMA 17 di sini. Jauhnya itu kan. Oh iya. Itu. Karena memang dari orang apalagi anak pintar dia cari yang memang yang kualitasnya fasilitasnya memang bagus. Iya. Ya kan? Ada banyak sekolah negeri tapi secara namanya tidak berkualitas, secara tidak berkualitas, fasilitas. Iya, tidak terlalu dikenal. Ini kan yang harus diperbaiki oleh pemerintah lah. Iya. Ya kan? Ya memang betul-betul sekolah yang harus ini supaya bisa secara pelan-pelan dan pasti kita bisa menghilangkan image yang namanya sekolah unggulan. Iya. Supaya anak juga anak di situ karena apa gunanya itu zonasi kalau masih banyak orang-orang dekat sekolah situ dia cari keluar. Ya. Iya tuh. Jadi memang ini harus di PR bagi pemerintah harus diperbaiki secara kualitas semua sekolah-sekolah yang ada, khususnya untuk sekolah negeri. Begitu juga swasta, jangan hanya ini sekolah dijadikan sebagai bisnis, tapi secara fasilitas secara sangat di bawah sekali itu. Tapi swasta tidak semuanya ya. Banyak yang swasta itu memang berkualitas seperti tadi kita bilang Atira, SMA Kartika juga itu luar biasa juga swasta tapi secara fasilitas secara ini dia berkualitas. Iya. Dia unggulan gitu. Jadi ketika anak-anak yang tertampung di luar negeri, dia cari itu sekolah-sekolah swasta juga yang berkualitas sebenarnya. Iya. Yang tidak yang sekolah-sekolah swasta yang ada itu ya pasti juga bayarnya kan rendah. Nah, di situ dia yang penting sekolah, yang penting tamat lah. Seperti itu. Hanya sekarang ini pelarian. Banyak itu, tapi tidak semua. Ada memang sekolah-sekolah itu target karena dari basisnya juga orang tua sangat minat. Ya kan? Iya. Dari segi kualitas juga bagus. Gitu. Jadi, kalau alasannya itu tidak tertampung, saya kira itu bukan sebuah alasan yang terlalu logis ya. Tetapi lebih kepada kualitas, alasan kualitas sebenarnya. Gitu. Jadi kualitas harus diperbaiki lah, khusus untuk pemerintah. Ya kan? Tapi kita bangun sekolah banyak-banyak, tapi secara kualitas kita tidak perbaiki. Dan memang secara kualitas juga sama sebenarnya juga yang mengajar. Pasti yang kita samakan yang mengajar di negeri dan swasta itu tidak sama juga sebenarnya kualitasnya. Iya. Tergantung dari sekolah yang mereka tempati mengajar. Ya kan?
Kalau sekolah-sekolah swasta yang berkualitas pasti dulu untuk berkualitas di situ. Jadi saya pakai dilihat dari segi nilainya atau apanya. Biar di negeri, tapi kalau gurunya tidak berkualitas, coba lihat bagaimana alumninya. Karena biasa itu anak-anak tertarik masuk ke suatu misalnya SMA. Banyak juga orang melihat berapa banyak alumninya itu dia bisa masuk di perguruan tinggi negeri, gitu. Itu bisa jadi acuan juga sebagai patokan juga orang tua atau siswa untuk memasuki sebuah sekolah. Dan ini harus memang semua diperbaiki ini oleh pemerintah kalau kita memang mau mendapatkan pendidikan yang berdasarkan seperti itu. Lanjut tugas. Saya selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jono. Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum. Bari Basa. Halo. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari Tembaji. Tembaji di Sopeng di. Iya. Oke, gimana kabarnya? Sehat? Beda baji-baji. Kalau di Sopeng sendiri ada nggak juga yang anak-anak SMA yang tidak maksudnya tidak lolos di negeri gitu, akhirnya diarahkan nanti ke swasta gitu, atau bagaimana? Kurang tapi ini juga Mbak, iya, belum ada anunya. Belum ada. Kalau sekolah unggulan di sini kan itu MAN 1 Sopeng kan? Ya, ya, MAN itu apa? MAN Sopeng. MAN 1 Sopeng. Kalau MAN itu kan di bawah Kementerian Agama itu. Iya, berarti. itu termasuk SMA unggulan di sini tuh Mbak. Dan banyak juga yang minat masuk di situ, di samping berkualitas barangkali karena saya bukan ngadu itu kan cuma dengar-dengar. Adunya juga bagus, makanya banyak yang mau masuk di situ walaupun mungkin itu swasta. Tapi banyak yang masuk di sini berminat dibanding dengan SMA negeri di sini. Karena rata-rata aku dengar kemarin mendaftar di mana nih MAN 1 Sopeng kan? MAN 1. Jadi dia bilang MAN 1 Sopeng itu masuk sekolah apa? Dia bilang kalau di sini tuh ya masuk unggulan yang banyak diminati anak-anak itu MAN 1 Sopeng kan? Tuh, walaupun itu swasta. Jadi berarti sekolah swasta itu bukan dibilang seperti yang orang bilang pembuangan, tidak juga seperti itu Mbak. Justru banyak juga yang diminati oleh anak-anak dan masyarakat khususnya di kabupaten sini kan. Tapi kalau di luar sana itu yang banyak diminati itu kayak di Makassar itu kan cuma Atira ya Mbak ya. Nah kalau dibilang di Makassar itu yang masuk unggulan sekarang ini saya dengar di itu SMA Negeri 1 Makassar. Kemudian mana itu di jalan mana itu ya kan? Lupa nih. Yang kalau dulu Jalan Bawah Karaing di Modi bukan? Yang SMA Negeri 1 di bawah ada di Bawah Karaing, ada di itu yang masuk sampingnya. unggulan SMA unggulan sekarang tahun 2025 itu masuk mencapai peringkat 1 kayaknya itu Mbak. Masuk sekolah unggulan, makanya banyak yang berminat di sana karena keluarga juga itu ada yang masuk di situ di SMA 1 Makassar. Kalau SMA 17 banyak juga peminatnya, tapi kan ada berapa itu memang ada 5 ya kalau nggak salah SMA 1. Iya, masuk SMA juga 2, itu SMA 5 itu masuk peringkat SMA 17. itu. Iya, SMA 17 itu turun rankingnya di tahun ini, Mbak. Tidak tahu kenapa dikalah sama SMA ini. Karena mungkin dedikasi dan anunya di sana ditingkatkan dari tahun ke tahun. Berarti apalagi kalau SMA 1 itu kan banyak alumni-alumni di situ yang berprestasi. Sekarang jadi pejabat-pejabat di mana-mana, Mbak. Itu dia. Iya, kalau itu SMA Negeri 1 Makassar itu cuma dia mampu 396 siswa. Iya, selebihnya itu jangan harap bisa lolos. Iya, karena sekarang kalau SMA 2 itu 360 siswa. Kalau SMA 5 itu 432. SMA 17 di sana. Iya, SMA 17 itu 360 siswa. Berarti ini mau unggulan masuk ini SMA ini ya. Iya. Iya, karena memang alumninya itu dari ini saya pelajari ternyata ibu-ibu kita, bapak-bapak kita kan alumni dari SMA Negeri 1 Makassar, ya kan? Iya. Termasuk Bupati baru, ya kan? Iya. Kan alumni dari SMA Negeri 1 Makassar. Jadi
memang itu banyak diminati karena mungkin dari situnya mungkin ya kan. Tapi kalau saya pikir itu bukan, jangan lihat dari situnya, yang jelasnya itu kita bisa melanjutkan sekolah di jenjang selanjutnya. Berarti jangan karena tidak dulu di situ kau mau rela nganggur nunggu tahun depan, jangan sia-siakan waktu itu karena waktu itu sangat mahal buat kita. Tidak masalah kita masuk di sini, yang jelasnya kita bisa lanjut ke sekolah selanjutnya karena mata pelajarannya itu kan hampir sama gitu, dan tidak ada kayaknya bedanya di antara swasta dengan ini Mbak ya, negeri, karena pendidiknya juga itu guru-gurunya juga kan sama Ji, dari ini itu yang masih di situ, cuma bedanya itu nama sekolahnya yang beda Mbak ya toh, kayak ini ini itu yang beda, tentang si A B itu yang beda cara penyebutannya jembut. Tapi kalau masalah materinya atau pembelajarannya kayaknya sama Ji di dalamnya, walaupun saya tidak tahu karena bukan kita itu cuma kayak itu saya pelajari itu. Tapi kenapa ya orang tua mungkin faktor efeknya itu gengsi Mbak ya, nama yang dia cari, oh anak saya masuk di sekolah ini dia tahu jago ya, nah karena tembus di SMA ini itu kan, padahal jangan cari nama, yang penting itu prestasi anak tak, jangan kipasakannya anak tak masuk itu kalau memang kemampuannya tidak mampu, tidak bisa ya kan. Itu rata-rata anak-anak itu sekarang, tapi tahun ini kayak ada yang namanya lewat-lewat jendela Bu. Ada di pintunya di kenapa mau lewat jendela? Karena aku dengar kemarin itu memang pemberitahuan jangan harap SMP SMA itu bisa kelewat jendela karena keplasan sekolahnya itu kayak sekolah yang apa namanya itu yang simpan bicarakan itu SMP unggulan itu karena melebihi kapasitas yang boleh sampai dia tidak bisa menerima ijazah sekolahnya siswanya nanti karena dia tidak terdaftar. Kenapa bisa tidak terdaftar? Karena lewat jendela bukan lewat pintu. Itu dia. Itu dia Mas itu. Mohon maaf ini ya, itu SMP unggulan Makassar itu 6 itu. Banyak itu siswanya tidak terdaftar di tahun nanti ini. Karena kenapa? Tidak terdaftar di Dinas Pendidikan. Kenapa bisa tidak terdaftar? Itu dia. Lewatnya bukan lewat pintu depan, tapi lewat pintu samping. Jadi yang bisa tulang anak tak begini begitu karena bisa duduk di sekolah itu kita menghalalkan segala cara jangki, ujung-ujungnya anak tadi juga yang rugi. Lewatnya bukan lewat sampai 3 tahun, tapi setelah ini dia tidak terdaftar. Yang ijazah ini bagaimana bisa lanjut ke jenjang selanjutnya Bu kalau tidak ada ninya itunya. Itu dia rugi jadi juga tuh, jadi jangan jangki, yang jelasnya itu anak tadi juga yang rugi. Lewatnya bukan lewat sampai 3 tahun, tapi setelah ini dia tidak terdaftar. Yang ijazah ini bagaimana bisa lanjut ke jenjang selanjutnya Bu kalau tidak ada ninya itunya. Kita harapkan dia rugi jadi juga tuh, jadi jangan di sekolahnya dia tadi juga yang biar mak bayar yang bisa tembul ini terdaftar yang kita sendiri kalau tidak jenjang selanjutnya Bu kalau ada sekolah itunya kita harapkan dia rugi jadi juga tuh, jangan rugi anak kita juga kalau SMA biar mak bayar cara yang bisa tembul yang terdaftar yang rugi kalau jangan jangan disalahkan kalau saya mah tapi yang boleh jadi rugi jadi kita juga kalau SMA biar malah pada cara yang bisa tembul yang jangan disalahkan kalau saya mah tapi yang boleh jadi rugi jadi kita juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari siapa namanya? Indah Dembaji. Selanjutnya ada yang bergabung lagi lewat telepon. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya. Waalaikumsalam. Indah Dembaji. Dengan siapa? Selanjutnya ada yang bergabung lagi lewat. Delumu. Dari Satando. Satando. Apa kabar Delumu? Kabar baik. Halo. Kabar baik ya. Iya, dari Satando. Dari Satando ujungnya tanah. Oh, ujung tanah itu di. Yang sama Pas yang jalan ke Lelong itu ya.
Lengkap itu ya, betul. Oh iya, cocok Mi. Biasa. Terus dapat lelong. Terus lagi dapat rumahnya Jono. Oh. Panhampu. Iya. Iya. Jadi ini kita cerita tentang sekolah swasta dan negeri nih, karena memang ada beberapa siswa yang memang tidak bisa masuk di negeri sehingga diarahkan masuk ke sekolah swasta ini dulu. Kalau Delumu sendiri bagaimana pendapat ini terkait dengan SEMA swasta dan negeri? Nah. Kalau pendapat saya, kalau negeri tidak bayar kita. Iya. Tapi kalau swasta bayar. Tapi ini tadi ada penegasan dari Dinas Pendidikan Provinsi, katanya sekolah yang memang di bawah, maksudnya sekolah swasta yang memang dapat bantuan dana operasional sekolah itu akan digratiskan juga, tidak dipungut biaya. Ini menurut berita tadi yang diturunkan oleh. Tapi sampai SMP. Oh, sampai SMP. Sampai SMA. Oh, begitu. Iya. Oh, jadi SMA. Yang di SMA 4, 1.000 sekitar. Ya. Katanya cuma berapa? 100 yang diterima. Oh. Jadi kemarin yang asing itu 900 kalau nggak lampak. SMA apa itu? SMA 4. SMA 4. Cakalang. Oh, yang di Cakalang. Berapa harusnya daya tampungnya? Kan itu ada yang mendaftar di situ, tapi tidak diterima. Oh, padahal orang Panampu nih? Cakai dakwah dekat dari rumah. Iya, secara sonasi lebih dekat. Sonasi biasa. Iya, secara sonasi lebih dekat ya sekolahnya dari rumah ya. Jadi sekarang tidak dipakai sistem sonasi karena mungkin karena banyaknya pendaftar. Oh, iya. Jadi yang kemarin itu tidak lulus memang ikut ujian begitu, seleksi. Iya. Oh, ada tes tertulisnya. Sama dengan dulu kan secara administrasi saja diterima. Iya, sekarang pakai tes sekali. Oh. Hanya tesnya kuliah. Wih, bahaya. 3 hari lagi antri orang. Iya. Pas ini ponakanku mau dikirim ke Morowali sekolah. Tambah jauh. Liam itu di sana keluarganya banyak. Ya, banyak memang orang tua yang memang ada keluarganya di daerah, itu kembali ke daerahnya di kampungnya. Iya. Pulang kampung yang di kampung ini. Nah, lebih baik juga itu di swasta, cuma uang aku dong. Yeah. Kan kalau negeri nggak bayar kita per bulannya mungkin. Kalau swasta ini cucuku kurang berapa ya, 200 per bulan. Oh, hampir 200.000. Iya, uang ujiannya penamatan nanti kelas 3. Iya. Jadi itu mungkin orang tua banyak yang pilih negeri itu. Iya. Karena pembayaran. Kalau faktor gengsi itu bagaimana mau gengsi di swasta? Nah, pembayarannya tinggi di swasta. Ya, kan ada juga swasta yang memang gratis di bawah naungan yang dapat bantuan dana operasional atau dana BOS. Itu biasanya digratiskan. Tapi kalau yang swasta murni tidak terima bantuan itu biasanya memang mahal gitu. Penamatannya itu mungkin yang kelas 3 SMA 2 jutaan. Wih, mahal juga ya. Saya kira tidak ada mi acara wisuda. Iya, tidak ada wisuda, tapi tetap ada penamatannya di ujiannya. Iya. Penamatan tidak ada nih, untungnya itu dihapuskan sama pemerintah. Apa namanya itu yang pergi rekreasi apa? Iya. Yang di hotel-hotel. Itu bagus itu pemerintah kalau begitu, nggak terlalu merepotkan orang banyak. Sekarang ini ada tinggi daya hidup, pasti pantaman
pengeluaran gampang. Mungkin begitu saja, Mbok, komentar saya. Ya. Lanjut tugas, Ki. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Dek Lumu. Baik, sahabat budaya, kita hadirkan dulu kabar Ratna Pro 4. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, kembali kami hadirkan kabar Ratna Pro 4. Benteng Otanaha adalah salah satu destinasi wisata sejarah yang letaknya di kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Benteng ini memiliki nilai sejarah tinggi karena dibangun pada abad ke-15 dan digunakan oleh masyarakat lokal sebagai tempat perlindungan dari serangan musuh, terutama penjajah. Saat ini Benteng Otanaha menjadi salah satu ikon pariwisata Gorontalo yang populer. Selain menawarkan nilai sejarah, tempat ini juga menyajikan pemandangan alam yang menakjubkan, terutama saat matahari terbenam. Demikian kabar Ratna Pro 4.
ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji. Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna. Tidak sabar mak menunggu, Pak. Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal? Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak? Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji. Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak? Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji bakalan dideportasi. Terus didenda. Baru 10 tahun juga tidak boleh ki datang ke tanah suci itu. Mau ki? Tidak mau aja saya, Pak deh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda. Ria so abot ingat tenre limaku madumba aroku lain yang pikiri angka dan natau dolo tak ya robotin parue wenimina elori nate angka so when
Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, sahabat budaya, masih bersama di 92,5 FM Perempatan dari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tentunya masih di kabar pagi, obrolan santai. Saya baca dulu komentarnya pendengar kita yang melalui 2,5 dari Makassar, sudah lewat media sosial di Perempat. Artinya masih di kabar saya memilih sekolah obrolan santai. Saya baca dulu komentar pendengar Sulawesi. Oke, terima kasih sudah siap. Lalu saya lain di media sosial di Perempat dan sosial saya menjadi sekolah obrolan santai. Saya baca Amin. Terima kasih semuanya. Lalu saya di media sosial dan telepon di 0811. Silakan yang lain sahabat budaya yang masih bergabung masih semuanya tentang saya di media sosial dan telepon di 0811. Silakan yang lain sahabat budaya karena yang masih semuanya masih bergabung tentang saya di media sosial dan telepon di Gurunya juga begitu, harus disamakan itu kebanyakan sekolah negeri seperti Muhammadiyah.
gurunya disamakan itu kebanyakan kemudian sekarang pemerintah telah membuat aturan kemudian ada aturan sekarang pemerintah sedang membuat aturan kemudian berarti ada bantuan semua sekolah itu dan pemerintah sekarang pemerintah sedang membuat aturan kemudian ada bantuan semua semua itu sama ada swasta semua itu sama alumni itu rata-rata namanya saya lebih kalau dari segi ilmunya hampir sama namanya saya lebih kalau dari segi ilmunya hampir sama kalau negeri gurunya itu ya sebuah pembeda juga kalau sebetulnya di swasta tidak semua juga guru itu ada kalau negeri itu ya sebuah pembeda saya kira swasta negeri sama penting juga tergantung dari sekolahnya disiplinnya bagaimana mengatur siswa karena guru-guru negeri yang masih ada itu selalu memberikan petunjuk kepada siswa disiplinnya bagaimana mengatur siswa kita karena harus belajar dengan baik guru-guru negeri yang masih ada itu selalu memberikan motivasi bagi siswa petunjuk kepada siswa disiplinnya bagaimana mengatur siswa karena harus belajar dengan baik guru-guru negeri yang masih informasi memberikan motivasi bagi siswa disiplinnya kepada siswa semua belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum guru-guru negeri memberikan informasi memberikan motivasi bagi siswa kepada siswa semua belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum guru-guru negeri memberikan informasi memberikan Kemudian ada juga WA kemudian ada juga WA kemudian ada juga WA
dengan warna coklat tua pada tahun 2012. Salah satu event yang bernama The Second Indonesia Specialty Coffee Auction Kopi Toraja dilaksanakan di Surabaya. Kopi Toraja mendapatkan kaca skor 100 pada tahun 2026,29 pada The Second Kopi Toraja Special dalam kopi paling di Surabaya dan Kopi Toraja paling mendapatkan kaca skor 100 pada tahun 2026 kopi Arabica dikenal dengan sebutan Kopi Toraja Special dalam kopi paling di Surabaya dan Kopi Toraja paling mendapatkan kaca skor 100 pada tahun 2026 kopi Arabica dikenal dengan sebutan Kopi Toraja Special dalam kopi paling di Surabaya dan
Makassar, lokasi kehidupan masyarakat dari Kabupaten Banten. Apa arti balak lompoa yang bersejarah ini? Kita dengarkan cerita sejarah dari balak lompoa bersama kehidupan masyarakat dari Kabupaten Sulawesi. Apa arti balak lompoa yang bersejarah ini? Kita dengarkan cerita sejarah dari balak lompoa bersama kehidupan masyarakat dari Kabupaten Sulawesi. Pada balak lompoa pada tahun Museum Balak Lompoa merupakan rekonstruksi dari Istana Kerajaan Goa yang didirikan pada masa pemerintahan Raja Goa ke-31 Imangi Mangini dan Batu Lompoa pada tahun rekonstruksi Istana Kerajaan dalam bahasa Makassar didirikan pada masa pemerintahan Raja Besar atau Rumah Kebesaran. Museum ini berfungsi sebagai tempat rekonstruksi Istana Kerajaan dalam bahasa Makassar diberikan setiap pemerintahan Raja Besar tahun 1000 Kebesaran. Museum ini dalam bahasa Makassar Balak Lompoa berfungsi besar atau bahasa Kebesaran, dan di dalam setiap ada penagalan benda benda pusaka Balak Kebesaran yang masih menjadi dalam bahasa Makassar mengenal sejarah berdiri kerajaan atau bahasa Kebesaran, dan di dalam setiap ada penagalan benda benda pusaka Balak Kebesaran yang masih menjadi dalam bahasa Makassar mengenal sejarah berdiri kerajaan atau bahasa Kebesaran, dan di dalam setiap ada penagalan benda benda pusaka Balak Kebesaran yang masih menjadi dalam bahasa Makassar mengenal sejarah berdiri kerajaan atau bahasa Kebesaran, dan di dalam setiap ada penagalan benda benda pusaka Balak Kebesaran yang masih menjadi dalam bahasa Makassar mengenal sejarah berdiri kerajaan atau bahasa Kebesaran. Itu ada yang namanya adalah dari data ramai itu adalah kemudian dari kerajaan. Yang ketiga itu ada namanya pembahasan data itu lewat. Yang kedua itu ada yang namanya adalah ini ada namanya polara, adalah polara dari kerajaan. Yang ketiga itu ada namanya pembahasan yang lewat. Yang kedua itu ada yang namanya foto dengan jenayah. Foto dengan jenayah ini ada namanya adalah gelar
yang yang masing-masing gelang itu terdapat kepada itu adalah selain mana yang lalang jenayah ini adalah file semarang dari yang masing-masing gelang itu terdapat kepada kerajaan yang selain mana wanita itu adalah file semarang dari artinya siapa yang menggantikan saya benda-benda pusaka yang ada di dalam Museum Balak Lompoa ini harus tetap terjaga dan tetap awet untuk menjadi saksi sejarah hingga ribuan tahun. Di Kerajaan Goa sendiri memiliki tradisi turun yang ada di dalam acara Balak Lompoa ini harus tetap terjaga, merupakan upacara adat untuk membersihkan sejarah dan pusaka peninggalan kerajaan Goa sendiri tersimpan di Museum Balak di dalam acara. Inti dari upacara ini adalah alam miri upacara adat yang membersihkan sejarah dan peninggalan kerajaan atau mahkota yang dibuat pada abad keempat. Inti dari upacara ini pertama kali dipakai oleh Raja Goa, yaitu menurun sejarah yang kemudian disimpulkan kerajaan atau mahkota Raja Goa pada abad keempat. Inti dari upacara ini pertama kali dipakai oleh Raja Goa, yaitu menurun sejarah yang kemudian disimpulkan kerajaan atau mahkota Raja Goa pada abad keempat. Inti dari upacara ini pertama kali dipakai oleh Raja Goa, yaitu menurun sejarah yang kemudian disimpulkan kerajaan atau mahkota Raja Abdi Mahesa, seorang budayawan muda dari Sulawesi Selatan yang sejak kecil tertarik dengan kebudayaan. Abdi Mahesa, seorang budayawan muda dari Sulawesi Selatan yang sejak kecil tertarik dengan kebudayaan. Abdi Mahesa, seorang budayawan muda dari Sulawesi Selatan yang sejak kecil tertarik dengan kebudayaan. Abdi Mahesa, seorang budayawan muda dari Sulawesi Selatan yang sejak kecil tertarik dengan kebudayaan. Semoga saja masih akan terus ada orang-orang yang bersedia memelihara peninggalan nenek moyang ini, sehingga anak cucu kita tak perlu mengenang rumah adatnya hanya dari saja bacaan atau cerita pengetahuan saja. Orang yang bersedia memelihara peninggalan nenek moyang ini, sehingga anak cucu kita tak perlu mengenang rumah adatnya hanya dari saja bacaan atau cerita pengetahuan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, RRI Filter, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas agar berkembang bersama. Mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Kita partisipasi, saksikan konten